Jadi nanti di stockpile, ini stockpile yang kita bahas itu stockpile di tambang, kemudian di preparation plant, terminal, dan di end user. Jadi poin yang menjadi perhatian nanti mengenai jenis stockpile-nya, kemudian penumpukan stacking-nya seperti apa, kemudian seperti apa, penempatannya bagaimana, dan kegunaannya sebagai blending buat batu bara. Jadi si di stockpile itu dia itu sebagai buffer atau penyangga antara material yang dikirim dan diproses sebagai strategi cadangan dalam menghadapi suplai jangka panjang atau jangka pendek. Maksudnya setelah si batu bara itu ditambang, sebelum dijual, pasti kita lakukan pengolahan bahan galian dulu. Makanya itu butuh ruang penyimpanan. Kemudian misalkan dari tambang sendiri pun, itu kemungkinan nggak langsung ditaruh di area stockpile, tapi ditaruh di tempat yang namanya intermediate stockpile. Jadi, si buffer atau penyangga antar material yang dikirim ini, fungsinya jadi jelas antara si bahan galian si batu bara ini sebelum masuk ke area pengolahan atau setelah dia dari tambang, penempatannya seperti apa. Nah, kalau di tambang banyak, eee, si batu bara itu nggak langsung ditaruh di area pengapalan, stockpile yang ada di area pengapalan, tapi ditaruh di area yang masih dekat pit, itu kita sebutnya intermediate stockpile. Nah, sedangkan di area stockpile sendiri nanti bakal dibagi area yang belum dilakukan pengolahan dan, setelah dilakukan pengolahan. Nah, kemudian ini ada fasilitas untuk homogenisasi atau blending batu bara untuk suatu jenis kualitas batu bara. Kalau jadi batu bara ada nilai kalori yang berbeda, ada nilai total sulfur yang berbeda. Nah, ini kita bakal campur sampai kriterianya itu memenuhi permintaan pasar. Kemudian ada layout dari stockyard atau area stockpile-nya. Jadi ada akses jalan yang mudah untuk menyimpan material. Jadi nanti kalau kalian bikin layout, artinya harus dibikin. Kemudian memenuhi kebutuhan homogenisasi atau blending seminimum mungkin total biaya kapital dan operasionalnya. Kemudian adanya fasilitas untuk menghadapi potensi spontaneous combustion. Jadi itu spontaneous combustion, batu baranya tiba-tiba terbakar. Ini untuk batu bara ya. Kemudian memenuhi standar lingkungan. Jadi ada faktor emisi debu, kemudian kebisingan dan drainase. Nah, ini penumbukan stacking tujuannya memaksimalkan homogenisasi dan blending, kemudian meminimalisasi agregat dari ukuran butirnya. Kemudian metode penumpukannya metode kon, jadi batu bara ditumpuk pada satu titik, tapi dia kurang bagus buat blending batu bara. Kemudian ada strata. Nah, strata ini yang paling banyak dipakai. Strata ini ada beberapa metode, jadi salah satunya chevron, windrow, kemudian ada chevron windrow. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, di sini yang konsel, dilihat dulu yang konsel. Jadi ini sebenarnya kalau konsel penumpukan sederhana. Sedangkan di sini ada strata strata windrow. Jadi dilihat garis yang horizontal dan vertikal ini punya kualitas yang berbeda. Kemudian ada chevron. Di chevron ini juga di sini ada beberapa garis atau warna yang berbeda, tapi dia juga punya nilai kadar yang berbeda juga.
Di sini ada strata chevron windrow, sama juga. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, metode-metode stacking ini yang bakal dipakai di tambang. Nah, konsentrasi atau volume dari setiap jenis batu baranya itu harus kita perhitungkan sehingga nanti menghasilkan nilai batu bara sesuai kebutuhan pasar. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Oke. Belum Kak. Ya sudah, sekarang kita lanjut. Ini eh, ini saya ambil contoh di ya, penumpuk dari sel atau chevron, jadi menggunakan dosing. Oh, ini kurang jelas ya kayaknya gambarnya. Nah, yang ini. Nah, jadi pembentukannya pakai doser, kebanyakan pakai doser. Nah, seperti ini. Jadi pertama pile yang bentuknya kecil seperti ini biasanya hasil dampingan dari kemudian nanti kita ratakan menggunakan seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai conveyor itu nanti bakal seperti ini. Jadi bentuknya segitiga. Tapi kalau pakai dozer bakal seperti ini bentuknya. Jadi si dozer bakal mendorong materialnya ini ke depan. Nanti jadi tumpukan baru. Bisa jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau tahapan yang lebih jelasnya ini. Nah, ini kan dari dump trucknya, kemudian si dozernya bakal meratakan. Nanti bakal ditumpahkan lagi sama si dump trucknya. Kita buat file yang seperti ini. Kemudian tumpukannya makin besar hingga seperti ini. Nah, kemudian di sini ada wheel loadernya, eh, transport dari batu baranya. Entah dia mau diolah atau mau dimasukkan ke conveyor, ditaruh di tongkang atau bisa juga. Kemudian perlu dilakukan adanya audit, jadi pemantauan untuk efisiensi operasionalnya. Kemudian untuk identifikasi dan minimalisasi kehilangan. Jadi ada faktor loss. Jadi eh, kehilangan ini maksudnya seperti ini. Batu bara yang ditumpuk ini nanti bakal terlindas oleh alat berat, terlindas dump truck, kemudian dozer juga bisa. Dan dia sudah bercampur sama tanah. Itu kalau mau kita ambil jadi pengotor nanti saat dipasarkan itu, saat dijual. Nah, batu bara yang terlindas oleh alat berat itu kita anggap loose. Jadi, sorry, bukan loose, loss. Jadi Analis. batu baranya hilang. Ramdon kayaknya gendut. Itu udah apa kalau mau ngomong yang keras aja. Ya, balik lagi ini. Nah, kehilangan ini nanti bakal kita data, kemudian dimasukkan dalam persen. Nah, persentase kehilangan ini eh, bakal di luar dari recovery batu bara yang ditambang. Jadi kalau batu bara yang ditambang itu ada 1 juta, kemudian kehilangannya 100.000, berarti ada kehilangan 10%. Nah, 10% itu salah satu bagian. Kemudian ada monitor kuantitas dan
kualitas. Jadi monitor kuantitas lakukan pencatat. Jadi penempatan dan pengambilannya, kemudian kelebihan suplai batu bara terrecord. Jadi misalkan eh, ada eh, yang berlebih, kemudian kita harus lakukan pencatatan untuk kelebihan suplai ini. Kemudian ada akan mengenai sisa batu bara yang saya sediakan. Misalkan terjadi hujan, kemudian nggak sempat dipindahkan, nah ini harus dilakukan pencatatan. Kemudian prosedur rasional untuk menghadapi kondisi defisit. Nah, metode audit kuantitas itu dilakukan setiap dan setiap periodiknya. Nah, ini saya ambil contoh di suatu perusahaan. Eh, ini dimulai dari cold hauling, jadi pengangkutan batu bara. Kemudian di sini ada jembatan. Jadi kita lakukan penimbangan batu baranya yang masuk berapa. Di sini dilakukan monitoringnya. Jadi batu baranya dimasukkan ke dalam eh, crushing plant, terus ditransport menggunakan belt conveyor. Nah, tapi bisa juga jembatan area penimbangan ini ditaruh di stock room atau nama umumnya itu intermediate stockpile. Nah, dari sini baru dimasukkan ke crushing plant. Nah, di sini dilakukan pencatatan lagi. Ada berbagai jenis file. Nah, di sini bisa dilakukan blending atau bisa juga dilakukan blending di area stock room. Nah, baru dilakukan barging. Jadi dari pengangkatan ini jangan lupa diambil sampelnya, kemudian ditransport ke mother vessel. Nah, di sini ada dilakukan survei di tanda yang seperti ini. Ini dilakukan survei dan pencatatan sehingga nanti kita tahu batu bara yang hilang berapa banyak, yang terjual berapa banyak. Jadi ini selanjutnya ada penyebab eh, produk kita. Jadi di sini ada pelapukan dan ada oksidasi. Jadi kalau pelapukan itu perubahan kerusakan secara fisik karena faktor cuaca. Salah satunya yang menyebabkan ya hujan. Kemudian di sini ada oksidasi. Kalau oksidasi itu ada perubahan secara kimia. Biasanya salah satu contohnya si piritnya itu bereaksi, itu menyebabkan asam, sehingga nanti ada perubahan di sifat batu bara. Kemudian eh, ini kalau ukuran butir sebenarnya pengaruh dari oksidasi juga, ada kandungan air. Jadi faktornya lagi yang menyebabkan ada suhu, waktu penyimpanan, kedalaman penyimpanan, ventilasi penyimpanan, dan perubahan cuaca. Nah, ini yang bakal berpengaruh di oksidasinya. Nah, kalau misalkan kita lakukan penyimpanan terlalu lama, akhirnya, nah makanya perlu dilakukan pencatatan. Contoh di sini nih, ini batu baranya sebulan nggak kejual, ya berarti harus dilakukan pencatatan. Misalnya sini jangan langsung percaya lagi bulan depan tetap 5.000 karena di situ ada perubahannya secara fisiknya. Lanjut ke degradasi.
ukuran butir ini eh, nggak usah langsung ke ukuran butir deh. Ukuran batu bara dulu, ukuran batu bara, fragmennya dari batu bara itu tergantung kebutuhan dari buyernya, dari pembelinya, kebutuhan pasar seperti apa, butuh ukurannya seberapa besar. Kita harus cari tahu itu. Nah, kemudian karena faktor tadi, cuaca tadi, terjadi pelapukan, akhirnya ada degradasi ukuran yang akhirnya menjadi lebih kecil karena batu baranya lapuk. Akhirnya terbentuk butiran halus, kemudian eh, karena makin kecil ukuran fragmennya, akhirnya oksidasi yang terjadi lebih tinggi, sehingga kadar airnya meningkat. Akhirnya kualitas batu baranya turun. Kemudian ada handling atau penanganan. Jadi eh, kerusakan yang berpengaruh itu eh, faktor air tadi, faktor cuaca, jadi hujan, makanya dilakukan eh, di poin satu membentuk tumpukan memenuhi tinggi maksimum dapat kestabilan sisi lereng. Kemudian hindari permukaan atas stockpile cekung. Kalau cekung nanti lebih mudah menampung hujannya. Kalau terus eh, tingkat persen keluarnya air dengan cara pemadatan bagian permukaan dari sisi lereng, kemudian buat drainage dan banyak tipe. Ini buat drainase, pembuatan drainase yang efisien, kemudian penyimpanan dalam jangka waktu lama. Kita kalau bisa menutupnya, tapi nutupnya bukan pakai terpal atau apa, pakai bahan kimia. Jadi bahan kimia ini bakal jadi layer penutup sehingga batu baranya tidak mudah teroksidasi. Kemudian ada spodcom batu bara. Jadi reaksi batu bara dengan oksigen yang ada di udara akhirnya menyebabkan panas. Jadi batu baranya tiba-tiba terbakar. Jadi ini batu jadi oksidasi, pemanasan secara alami, kemudian ada spodcom. Jadi tiba-tiba keluar asap yang terbakar. Jadi mekanisme oksidasinya titik awal proses spontaneous combustion, jadi pembakaran secara tiba-tiba itu teorinya sampai saat ini karena proses oksidasi, kemudian ada reaksi panas yang timbul dalam proses itu. Jadi ini masih teori, jadi masih kayak iya iya enggak, tapi yang jelas batu bara itu bisa tiba-tiba terbakar. Nah, di sini ada teori-teorinya kenapa eh, batu bara itu bisa kebakar sendiri, tapi kita nggak dalamin itu. Yang penting kalian tahu batu bara bisa kebakar aja. Salah satunya ini. Jadi ini dari Scott tahun 6. Jadi dia nyimpulkan karena penguapan air dapat mempengaruhi panas suatu eh, pemanasan, jadi kemudian temperatur pemanasan akan berkurang. Ini teorinya seperti itu. Kita langsung ke fakta di lapangan aja deh. Fakta di lapangan. Jadi batu bara disimpan terlalu lama di stockpile, kemudian terbuka dalam bentuk crushed coal maupun raw coal tanpa perawatan yang baik dan benar. Jadi SC ini self combustion ya. Kemudian ini yang berpengaruh. Jadi kemudian ada kecepatan angin yang tinggi yang secara langsung ke tubuh batu bara. Akhirnya suplai oksigennya juga meningkat. Kemudian kurangnya pengamatan pada tumpukan batu bara. Ada kesulitan memisahkan ukuran agregasi stockpile di bawah curahan. Nah, kita langsung bahas ke zat aditif aja. Jadi zat aditif ini ada surfaktan, ada humaktan, kemudian ada emulsi polimer.
Nah, surfaktan gugus molekul memiliki radikal hidrofilik dan hidrofobik. Jadi menurunkan tegangan permukaan sehingga batu bara tersebut dapat eh, terbasahi air dengan baik. Nah, di sini ada hidrofiliknya, di sini hidrofobiknya. Ya, jadi prinsipnya kemudian ada humak. Ini surfaktan, ini kontrol penguapan airnya memperpanjang pembasahan di permukaan batu bara, kemudian tipe emulsi polimer, jadi partikel-partikel membentuk lapisan mantel. Nah, teorinya jadi zat aditif ini membungkus batu bara biar dia tidak mudah eh, apa namanya terekspos sehingga teroksidasi. Pokoknya gimana caranya membungkus si batu bara biar nggak teroksidasi aja. Nah, kalau dilakukan penambahan zat aditif, berarti di situ ada penambahan cost yang dilakukan, penambahan biaya. Sekarang ke cold blending. Nah, kalau cold blending bukan cuma batu bara yang di blending, ore juga di blending. Kalau blending lebih kompleks di batu. Jadi tujuannya meningkatkan kualitas. Jadi kalau kalian nambang, pit A punya kualitas 1000, kemudian pit punya kualitas 5000, sedangkan marketnya butuhnya 4000, kalian bisa blending pit B. Nanti buat dapat nilai kalori 4000 yang dibutuhkan. Prinsip bara dicampur dengan rasio pencampuran disesuaikan dengan target yang sudah ditentukan. Pencampurannya bisa dilakukan di tambang, di stockpile, barge, atau di kapalnya. Kemudian dalam menyusun suatu blending yang diperlukan yaitu parameter yang bersifat kualitatif, kemudian sensitivitas blending, strategi pencampuran, kemudian ada blending cost atau biaya blending. Nah, kalau poin D udah jelas biayanya. Kemudian parameter yang bersifat kualitatif. Berarti berapa untuk batu bara dari pit A ditambah berapa persen dari pit B. Jadi berapa ton ditambah berapa ton untuk menghasilkan sekian ton batu bara dengan kalori yang dibutuhkan. Kemudian sensitivitasnya. Sensitivitas blending itu nanti masuknya ke contoh nilai sulfurnya, nilai volatimeternya juga bisa, as kontennya. Kemudian strategi pencampuran tadi ada Teflon atau Windraw. Kemudian ada eh, di sini untuk lebih jelasnya, misalkan yang ini aja strategi pencampurannya ada pakai belt core, ada bucket loader dan truk. Kemudian dust. Kalau yang paling mudah pakai belt, sedangkan kalau barge itu berarti kita hitungkan eh, pakai tongnya. Misalkan mau nyampurnya di mother vessel, targetnya 4000, misalkan dibutuhkan satu tongkang 5000, kemudian dua tongkang ukuran 3000 untuk mendapatkan kalori sekian ribu kalori. Ini udah malah nggak dihapus ini. Ya, apa? Ya. Iya, sistem ini sistem yang tadi anu penuh. Jadi
yang lebar, kemudian cadangan yang tersedia dapat dioptimalkan. Oke, so ini dari Bapak, stockpile intermediate, Pak, saya masih agak kurang paham peranannya, Pak. Oke, kalau stockpile intermediate. Nah, kalau intermediate stockpile itu di sini kan ada coal hauling. Sebelum coal hauling kan ada area penambangan. Misalkan di sini ada area penambangan nih. Dari area penggalian kita nggak eh, mungkin alat transportasinya kurang atau eh, mau dilakukan perubahan alat transportasi nih dari yang awalnya truk HD yang besar jadi truk yang lebih kecil lagi. Berarti karena ada perubahan peralatan angkut, kalau misalkan jarak angkutnya 40 kilo atau sampai 100 kilometer itu kan jauh ya. Pasti pakainya alat yang lebih kecil. Berarti dari penambangan kita harus taruh di suatu tempat yang kita sebut intermediate stockpile. Atau nama lainnya juga disebut stock room. Jadi run of mine. Nah, si stock room ini di sini dilakukan pemindahan eh, ke alat yang lebih kecil. Ke alat yang lebih kecil. Ini bisa disebut intermediate stockpile. Atau di area yang ini, sebelum dilakukan crushing di sini, eh, karena jumlah batu baranya, volumenya yang datang itu tinggi, besar, kita nggak bisa ngantri di crushing plant-nya. Makanya kita butuh stock room lagi atau intermediate stockpile buat numpuk eh, batu baranya yang jumlahnya banyak gitu. Jadi si stockpile utamanya yang ada di sini. Ini stockpile utama. Jadi batu bara yang sudah dilakukan blending. Sampai sini Berarti, paham? Hmm. berarti dalam satu penambangan itu bisa ada banyak stok intermediate. Iya bisa banyak, tergantung kebutuhan. Terima kasih, Pak. Ada Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak? izin bertanya Pak. Eh, Tadi kan Ya Bapak gimana? menjelaskan bagaimana cara apa melindungi batu bara agar tidak terjadi oksidasi menggunakan bahan kimia ya Pak. Kan batu bara itu kan dalam volume yang sangat besar Pak. Kira-kira bagaimana cara apa menerapkannya Oke. gitu Pak? Biasanya kalau mau cara yang mudah itu kita semprotkannya di area stockpile, area belt conveyor. Nih. Jadi bentuknya belt conveyor ini kan sebenarnya kayak ya kayak bandara waktu kalian ambil bagasi itu kan mirip seperti itu. Nah, disemprotkan di situ. Jadi pakai alat buat nyemprotkan. Dan butuh jumlahnya memang memang besar. Akhirnya juga meningkatkan biaya produksinya. Jadi penggunanya harus bijaksana. Ada lagi? Saya, Pak. Tadi kan Bapak ngejelasin stacking. Stacking itu ada Pak. Ya, Pak, ada winter. Dan kapan digunakan ponsel, Pak? Sama kalau di gambar itu ada bedanya nggak, Pak? Itu aja, Pak. Nah, jadi kapan kita mau pakai windrow, kapan kita mau pakai chevron, itu tergantung dari pertama material yang mau di blending. Kalau si chevron ini cocok buat blending dari beberapa jenis material.
nih. Windows dia cocok buat beberapa jenis materi seperti Strata Chevron Windrow. Dia itu lebih cocok untuk belt conveyor stackingnya. Dia bisa berbagai jenis kalori di sini. Ini kan beda arsiran, beda kualitas. Ini juga nih sama. Nah, sedangkan konsel itu lebih cocok buat pencampuran. Misalkan kamu pakai peralatan manual lah. Jadi peralatan manual pakainya truk dan dozer. Nih, dia lebih cocok untuk konsel. Tapi kalau memang sudah punya uh, conveyor, ya nggak usah pakai konsel, pakai nggak masalah sama sekali. Gitu. Gimana, udah terjawab apa belum? Maaf Pak, kalau untuk di gambar berarti harus dibedakan nggak Pak? Misalkan dibuat layout gitu, ya Oh, nggak misalkan usah. pakai Kalau konsep. kalau digambar Oh nggak nggak usah. usah. Tapi kalau digambar Oke, itu berarti bentuknya ya sesuai tampak dari atas seperti apa tumpukannya. baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Maaf izin bertanya Bapak, Hmm. terkait yang tadi sudah Bapak jelaskan, kesimpulannya berarti run of mine dengan intermediate stockpile secara fungsi sama ya Pak? Atau apa ada perbedaan lebih spesifiknya? Coba diulang pertanyaannya, kurang jelas. Nah, terkait run of mine dengan Oh, intermediate stockpile itu sama aja secara fungsi sebenarnya. sama Cuman ya di Pak? Indonesia ini memang suka muncul nama yang berbeda. Tapi nama secara harfiahnya itu ya sebenarnya intermediate stockpile gitu. Tapi Oke baik Pak. memang di beberapa tambang pakainya run of mine. Itu cuma beda nama aja. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Pak, Ya. izin bertanya lagi Pak. Jadi kan tadi kan ketika batu bara itu tidak sesuai dengan pemasarannya, misalnya kalorinya berapa ribu gitu ya Pak. Pada saat melakukan blending itu ada minimal dan maksimal waktunya nggak Pak? Kayak dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa lama gitu Pak? Agar blendingnya sempurna gitu Pak. Oh ya, jadi kalau waktu pasti harus diperhitungkan waktunya. Jadi kalau waktu blending itu, misalkan kalian pakai yang Chevron, berarti kan pakai conveyor. Ya kita harus tahu produksi conveyornya itu apa per jamnya. Kemudian sebelum ke conveyor kita juga harus hitung ini kemampuan produksi alatnya untuk transport material ke stockpile-nya itu butuhnya berapa lama. Jadi dari penambangan itu harus diperhitungkan waktunya, terus dari segi penumpukannya dan blendingnya harus diperhitungkan. Produksi dari crushernya, produksi dari conveyornya. Kemudian alat yang ngangkut. Jadi misalkan nih, ini si truknya kapasitasnya berapa, kemudian si wheel loadernya kapasitasnya berapa, jumlahnya ada berapa, itu nanti produksinya bakal berpengaruh dengan waktu. Nah, itu harus diperhitungkan. Baik Pak. Itu nanti dapat Terima kasih. nanti dapat di PTM untuk lebih jelasnya ngitungnya seperti apa. Baik Pak. Ada lagi?
Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Mengenai penambahan bahan kimia, tadi kan dijelaskan untuk mengurangi oksidasi ya, Pak. Mhm. Nah, kira-kira untuk penambahan bahan kimia itu bisa mempengaruhi kualitas batu bara nggak ya, Pak? Penambahan bahan kimianya, kalau bahan kimia yang tadi nggak akan mempengaruhi kualitas batu bara, jadi nggak masalah. Mau Baik, Pak. Terima kasih, Pak. kan? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Buat bahan kimianya itu bentuk berupa apa, Pak? Ya, bentuknya cairan. Terus cairannya disemprotin. Atau apa? Yang ditanyain apanya? Zatnya, Pak. Wah, kalau zatnya saya kurang tahu pasti, soalnya itu kan suatu merek dagang ya, dan mereka itu nggak bakal nge-publish zat aditif mereka. Campurannya apa aja itu kita nggak, saya kurang tahu kalau itu. Soalnya ya Yuk. mereka juga nggak seterbuka itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Paling ya saya bisa bilang gitu. Berarti kalau eh, gugus atau senyawa kimia yang mencegah terjadinya reaksi polar, paling gitu aja. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Gimana? izin bertanya Pak, kalau misalnya Bapak tadi kan bilang kalau buat mempertahankan kualitasnya itu disemprotkan cairan zat kimia. Dan Bapak bilang tadi juga dengan bahan galian tanah yang lain, bahan galian yang lain itu nggak jauh berbeda cara metodenya. Nah, berarti zat kimia ini juga berlaku di tambang yang nikel atau timah yang lainnya juga berlaku Pak. Eh, Bentar. Pertama saya nggak pernah bilang gitu. Saya nggak bilang zat kimia ini mempertahankan kualitas. Enggak. Dia nggak mempertahankan. Dia itu mencegah terjadinya self combustion, mencegah terjadinya pembakaran, dan dia nggak merusak kualitas, bukan mempertahankan. Dia cuma nggak ngerusak aja, nggak ngerusak kualitas. Dan karena fungsi dari self combustionnya, biar nggak terjadi self combustion, ini cuma cocok di batu bara. Soalnya kalau misalkan mau di or gitu, or nggak bakal terbakar gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bahas tugas. Ya, tugasnya sebentar. Tugasnya kita buat 8 aja deh. Cari 8 bahan galian, kemudian gambarkan dan jelaskan metode pengolahannya sampai metode stockpile-nya seperti apa. Gitu. Cari 8. Nanti silakan gambar skemanya. Skemanya seperti apa? Kalau tadi kan yang batu bara tuh. Aduh, udah dimatiin lagi. Ini kan buat batu bara nih. Nah, silakan digambar yang misalkan buat emas, buat bauksit, buat nikel, seperti apa, buat timah seperti apa. Oh iya, sama tadi ada yang coret-coret annotate, karena ada yang nyoret-nyoret ditambah 2 lagi deh, jadi 10.
Nanti kalau ada yang nyoret-nyoret, ya nggak apa-apa kalau nggak sengaja, tapi dihapus lagi lah. Jangan kabur lah. Masa habis coret-coret kabur? Maaf Bapak, itu tadi saya yang nyoret Bapak, nggak sengaja Bapak. Oh ya udah, langsung dihapus ya lain kali ya. Ya Bapak tadi mau ngapus tapi udah keburu Bapak hapus. Maaf ya Bapak. Ya udah. Ya udah karena ngaku saya kasih 8 lagi deh, nggak jadi 10. Makasih Bapak. Jangan Bapak. ya jangan kabur, lebih baik ngomong jujur aja. Saya ngehargain orang yang jujur. Kalau kabur diam-diam, wah saya nggak suka tuh. Ya udah tugasnya 8 lagi ya. Silakan digambar, terus ditulis penjelasannya. Nanti gambarnya dikalkir, penjelasannya silakan boleh dikalkirnya atau kalau mau lebih gampang silakan di apa namanya folio bergaris. Ada yang mau ditanyain seputar tugas? Tadi izin Bapak, tadi untuk apa kalau tulisan buat iniannya boleh di mana nih Pak? Boleh di folio bergaris. Makasih Bapak. Ada lagi? Pakai pulpen biru kan Bapak? Biru? Ya, silakan pakai pulpen biru. Untuk Makasih, Bapak. gambarnya ya terserah mau pakai pulpen warna-warni nggak masalah untuk gambar. Pokoknya dibikin yang rapi aja. Eh, untuk asistennya ada yang mau ditambah? Cukup. Oke, oke kalau gitu terima kasih atas waktunya. Semoga kita nggak ada ujian itu ya. Kecuali dari kalian minta minta UTS, nanti saya bikinin. Ada yang minta nggak? Cukup. Pak. Oh, ya. Berarti sudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.